Hai semuanya, perkenalkan, ini adalah suara Pak Jaka. Pak Jaka adalah guru informatika untuk tingkat SMP di SMP Yadika 5 Jakarta. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang berpikir komputasional yang mana diajarkan pada kelas 7 untuk kurikulum Merdeka. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, sebelumnya akan ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita selama pembelajaran ini, kita akan memahami dan menerapkan konsep dekonstruksi, pengenalan pola, abstraksi, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih itu berpikir komputasional? Pasti kamu bertanya-tanya. Oke lah, kalau begitu, Bapak akan menjelaskan dari perspektif bahasa. Berpikir apa dan komputasional juga apa. Nah, berpikir itu biasanya kita lakukan untuk mencari sesuatu kesimpulan dari permasalahan. Sementara komputasional merupakan bagaimana kita memilah-milah atau melakukan suatu proses berdasarkan sistematis atau perhitungan. Sampai di sini paham nggak? Nah, jadi kalau kita gabung, kemungkinan berpikir komputasional itu bisa dimaknai dengan cara kita mencari solusi ya, untuk pemecahan masalah dengan pendekatan logis dan tidak selalu melibatkan teknologi. Nah, seperti yang ada pada slide berikut. Anak-anak atau teman-teman yang sedang melihat boleh juga sambil dicatat ya. Nah, ada 4 teknik dalam berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Nah, udah pernah dengar belum kata-kata atau istilah di atas? Nah, Bapak mulai dari dekomposisi ya. Dekomposisi itu ya sebenarnya adalah cara untuk mencari keputusan dengan cara membuatnya menjadi bagian-bagian yang kecil, seperti yang kalian lihat pada gambar. Ya, dari masalah yang besar dibuat menjadi masalah yang paling kecil atau bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak ya? Harusnya bisa dong. Oke, boleh sambil dicatat ya. Kalau misalnya kamu gampang lupa. Nah, yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, di berpikir komputasional kali ini ada istilah pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah bagaimana kita memahami atau melihat satu masalah atau dengan masalah yang lain memiliki kesamaan ataupun perbedaannya. Seperti itu. Jadi, oleh karena itu, nanti kita akan bisa mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang berulang. Seperti itu. Oke, gambarnya bikin pusing ya. Nah, pengenalan pola ini juga ada di matematika, seperti aritmatika. Nah, kita masuk ke algoritma. Kalau algoritma itu ada 2, yang pertama flowchart, yang kedua adalah pseudocode. Kalau flowchart itu adalah teknik pemecahan masalah dengan gambar. Nah, kamu bisa lihat biasanya itu di posyandu ada bagaimana caranya seorang ibu untuk memberi makan anaknya atau cara memandikan anaknya yang baru lahir. Itu digunakan flowchart. Ya, bagaimana langkah-langkah itu dilakukan. Sementara pseudocode adalah bagaimana langkah-langkah yang tadi dibuat dalam struktur program. Nah, kalau pseudocode ini biasanya sudah merujuk kepada bagaimana kita membuat satu bagian yang kita buat dari gambar yang akan kita tampilkan nanti atau kita rencanakan akan dibuat pemrogramannya. Ini agak sedikit lebih luas. Nah, yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah teknik bagaimana kita memecahkan masalah dari beberapa kesimpulan dengan tidak memikirkan atau membuang hal-hal yang tidak penting. Itu terkadang ketika kita mencari kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu kita kesampingkan
atau tidak kita fokuskan. Nah, anak-anak atau teman-teman sampai di sini sudah bisa lebih paham dari teknik-teknik berpikir komputasional. Oke, sepertinya sudah paham ya. Nah, nanti di akhir sebelum akhir Bapak akan membuat 5 soal. Siapkan dirimu ya. Jangan lupa catatan-catatan kamu boleh juga dituat untuk membuat kamu mengingat kembali hal-hal yang sudah kita bicarakan atau Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Hore! Siapa yang suka latihan? Nah, siap-siap ya. Oke, latihan ini adalah cara untuk mengetahui kemampuanmu dan lihat skormu. Silakan menjawab. Waktunya 3, 2, 1, habis. Selanjutnya soal nomor 2. Silakan fokus ya, karena setiap soal hanya 10 detik. Oke, kita lanjut soal ketiga. Nah, kamu pasti mulai deg-degan nih. Oke, soal keempat. Selanjutnya, soal kelima. Nah, terima kasih. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, perhatikan ya, jangan curang. Nomor 1B, 2B. Nah, skor kamu yang benar kali 20. Ayo, kamu dapat berapa nih? Wah, ada yang benar semua. Hebat, hebat, hebat. Beri aplaus dulu dong buat kamu. Luar biasa. Nah, terakhir Bapak akan berikan kesimpulan. Teknik dalam berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma itu gunanya untuk memecahkan masalah yang kompleks secara terstruktur dan efisien. Nah, dengan berpikir komputasional, kamu bisa memecahkan masalah atau mendapatkan kesimpulan. Nah, oleh karena itu, mari berpikir komputasional. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.